Pada tahun 1843, dunia dikejutkan oleh salah satu bencana alam paling dahsyat sepanjang sejarah, letusan Gunung Krakatau. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi umat manusia tentang dahsyatnya kekuatan alam dan dampaknya yang meluas. Tidak hanya bagi masyarakat di sekitar gunung, tetapi juga bagi seluruh dunia. Gunung Krakatau terletak di Selat Sunda, di antara Pulau Jawa dan Sumatera. Sebelum letusan besarnya, Krakatau adalah pulau vulkanik yang sudah lama dikenal oleh para pelaut dan masyarakat sekitar karena keindahan serta keunikannya. Namun, tak banyak yang menyadari bahwa di balik keindahan itu, tersembunyi kekuatan dahsyat yang sedang menunggu saatnya untuk meledak. Gejala awal letusan mulai terasa pada bulan Mei 1883. Penduduk di sekitar Selat Sunda mulai melaporkan adanya suara dentuman dan getaran tanah. Langit di sekitar Krakatau seringkali ditutupi oleh asap tebal, dan abu vulkanik mulai turun, menutupi pepohonan dan atap rumah-rumah penduduk. Suara gemuruh dari dalam perut bumi semakin sering terdengar, menandakan adanya aktivitas vulkanik yang meningkat. Pada tanggal 26 Agustus 1883, letusan besar pertama terjadi. Ledakan dahsyat itu mengirimkan awan panas dan material vulkanik ke udara, membentuk kolom abu setinggi puluhan kilometer. Suara ledakan terdengar hingga ribuan kilometer jauhnya. Bahkan dikabarkan suara letusan Krakatau saat itu terdengar sampai ke Australia dan Pulau Rodrigues di Samudra Hindia, sekitar 4.800 km dari lokasi letusan. Suara ini tercatat sebagai suara paling keras yang pernah terdengar dalam sejarah manusia. Namun, puncak dari bencana ini terjadi pada tanggal 27 Agustus 1883. Dalam waktu singkat, Krakatau melepaskan energinya dalam serangkaian ledakan yang jauh lebih dahsyat. Pulau Krakatau seolah-olah hancur berkeping-keping, sebagian besar tubuh gunung itu lenyap, dan kawah raksasa terbentuk di tempatnya. Semburan abu, batu, dan awan panas membumbung ke langit, menutupi matahari dan membuat suasana menjadi gelap gulita bahkan di siang hari. Dampak langsung dari letusan Krakatau sangat mengerikan. Ledakan tersebut memicu gelombang tsunami raksasa yang menghantam pesisir Pulau Jawa dan Sumatera. Ketinggian tsunami mencapai lebih dari 30 meter di beberapa tempat, menyapu bersih desa-desa, kapal-kapal, dan segala sesuatu yang dilaluinya. Ribuan orang tewas seketika, banyak yang hanyut terbawa arus deras dan tidak pernah ditemukan kembali. Diperkirakan sekitar 36.000 jiwa menjadi korban dari bencana ini, meskipun angka pastinya kemungkinan lebih besar karena keterbatasan pencatatan pada masa itu. Selain tsunami, letusan Krakatau juga menyebarkan abu vulkanik ke atmosfer dalam jumlah yang luar biasa besar. Abu ini menyebar ke seluruh dunia, mengelilingi atmosfer bumi dan menyebabkan fenomena alam yang luar biasa. Matahari terbenam dan matahari terbit di berbagai belahan dunia berubah menjadi kemerahan dan jingga terang selama berbulan-bulan setelah letusan. Temperatur global turun sekitar 1,2 derajat Celcius selama beberapa tahun karena abu dan aerosol di atmosfer, menyebabkan musim dingin yang lebih panjang dan hasil panen yang menurun di beberapa tempat. Kerusakan yang diakibatkan oleh letusan Krakatau juga terasa dalam jangka panjang. Ekosistem di sekitar Selat Sunda berubah drastis. Pulau-pulau kecil yang sebelumnya subur berubah menjadi lautan abu dan batu. Sungai-sungai tersumbat material vulkanik, membuat air sulit mengalir dan menyebabkan kekeringan di beberapa tempat serta banjir di tempat lain ketika hujan turun. Banyak spesies tanaman dan hewan di kawasan itu musnah. Namun secara ajaib, kehidupan kembali tumbuh beberapa tahun kemudian, menunjukkan betapa kuatnya daya pulih alam. Letusan Krakatau juga membawa perubahan besar dalam dunia ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dari berbagai negara mulai tertarik untuk mempelajari gunung berapi dan fenomena vulkanik. Alat-alat pengukur gempa dan letusan mulai dikembangkan dan dipasang di berbagai tempat. Pengamatan terhadap Krakatau setelah letusan memberikan banyak pelajaran tentang bagaimana gunung api bekerja, bagaimana gelombang tsunami terbentuk, dan bagaimana dampak letusan bisa terasa hingga ke seluruh dunia. Kehidupan masyarakat di sekitar Krakatau berubah total. Banyak desa yang hilang dari peta, dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal serta anggota keluarga. Namun,
Semangat untuk bangkit kembali tidak pernah padam. Para penyintas membangun kembali kehidupan mereka di tempat-tempat yang lebih aman. Dan pemerintah kolonial Belanda saat itu mulai melakukan berbagai upaya pemulihan dan penanganan korban. Letusan Krakatau juga meninggalkan kisah-kisah kepahlawanan dan ketabahan manusia menghadapi bencana. Banyak cerita tentang penduduk yang berusaha menyelamatkan sesama, menolong anak-anak, dan berjuang menghadapi gelombang tsunami yang datang secara tiba-tiba. Dalam kegelapan dan kepanikan, cahaya kemanusiaan tetap bersinar. Seiring berjalannya waktu, Krakatau menjadi simbol kekuatan alam yang luar biasa. Sisa-sisa letusan berupa pulau-pulau kecil dan kawah raksasa menjadi saksi bisu dahsyatnya peristiwa tersebut. Di tengah kehancuran, kehidupan baru mulai tumbuh. Pada tahun 1927, dari dasar laut bekas kawah yang meledak, muncul sebuah gunung api baru yang dikenal sebagai Anak Krakatau. Hingga kini, Anak Krakatau masih aktif dan terus tumbuh, mengingatkan kita bahwa alam selalu dalam proses perubahan. Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 juga tercatat dalam berbagai dokumen dan karya seni. Surat kabar, catatan harian, dan laporan resmi dari seluruh dunia menggambarkan betapa besarnya dampak peristiwa ini. Bahkan banyak pelukis dan penulis terinspirasi oleh keindahan dan kengerian letusan Krakatau, menghasilkan karya-karya yang abadi hingga kini. Kisah Krakatau adalah kisah tentang kekuatan alam, ketidakberdayaan manusia di hadapan bencana, tetapi juga tentang harapan dan kebangkitan. Ia menjadi pengingat bahwa manusia harus selalu waspada dan belajar hidup berdampingan dengan alam, memahami tanda-tanda bahaya, serta menyiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Hari ini, kawasan Krakatau menjadi salah satu tempat wisata dan penelitian yang penting. Banyak ilmuwan dan wisatawan datang untuk mempelajari sejarah geologi, melihat langsung Anak Krakatau, serta mengenang peristiwa dahsyat yang pernah terjadi di sana. Pemerintah Indonesia juga menjadikan kawasan ini sebagai taman nasional, melindungi keanekaragaman hayati dan warisan geologis yang ada di sana. Krakatau mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati alam dan menjaga lingkungan. Letusan tahun 1883 menjadi pelajaran berharga bahwa teknologi dan kemajuan manusia tidak selalu mampu mengendalikan kekuatan bumi. Namun, dengan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kerjasama, kita bisa meminimalkan dampak bencana dan membangun masa depan yang lebih aman. Demikianlah kisah letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Sebuah peristiwa yang mengguncang dunia, meninggalkan jejak sejarah yang mendalam, dan menjadi peringatan abadi akan kedahsyatan alam semesta. Mari kita selalu ingat bahwa di balik keindahan alam, tersembunyi kekuatan besar yang harus kita hormati dan pelajari demi keselamatan dan kemajuan umat manusia.